Hai, selamat sore. Aku mau kasih tahu bahwasannya minggu depan Laura Meizani Mawardi akan melakukan press conference yang akan dilakukan secara terbuka dan hanya boleh dihadiri oleh wartawan-wartawan yang otaknya masih jalan. Bukan wartawan-wartawan yang dikasih info sama Rasman sampai bisa datang ke Polres Jakarta Selatan tengah malam saat Laura kesurupan kabur dari rumah aman yang rumah aman itu yang dilindungi negara. Ya, hanya itu yang boleh datang. Wartawan-wartawan yang punya otak dan tidak menerima sogokan. Minggu depan gue kasih tahu. Kalian penasaran kan? Pengen denger Laura sendiri yang ngomong kan? Bagaimana keadaan dia sekarang dan lain-lain. Kalian juga pengen tahu kan bagaimana pengakuan Laura nanti saat melakukan press conference secara terbuka? Nah, minggu depan ya. Minggu depan alhamdulillah Laura sudah tidak lagi di lingkungan syaitonir rojim. Dia sudah kembali normal. Kalau kenakalan remaja normal tidak ada masalah. Kemarin dia abnormal karena dikelilingi oleh manusia-manusia dajjal. Nanti dia akan menyebutkan sendiri siapa saja yang sudah mempengaruhi dia. Laura yang akan bicara sendiri dan apa saja yang sudah terjadi dalam hidupnya 1 tahun belakangan ini. Aduh, gak percaya kalau Lolinya yang belum ngomong. Aduh, gak percaya kalau Lauranya yang belum ngomong gitu. Ya udah, minggu depan dia akan ngomong. Karena setelah masalah ini selesai, Laura akan pergi lagi ke suatu negara karena dia pengen sekolah katanya. Ya sudah. Sebagai orang tua yang masih mampu untuk membiayai anaknya sekolah, ya sudah, karena memang umurnya pun masih memungkinkan untuk sekolah, jadi ya disekolahin lagi. Tapi kasus ini harus selesai. Mudah-mudahan minggu depan kasus ini selesai. Kan saya udah pernah bilang, apapun yang keluar dari mulut saya itu fakta. Tapi tinggal waktu yang membuktikan. Waktunya kapan itu saya tidak tahu. Semuanya berproses. Jadi tinggal tunggu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu depan selesai. Memang ternyata lingkungan, tempat tinggal itu mempengaruhi orang itu cukup signifikan, guys. Ya, mungkin waktu Laura tinggal di rumah aman, dia bertemunya sama orang-orang yang mungkin, sorry to say, pendidikannya kurang bagus. Jadi mungkin dia kurang teman bicara. Jadi dia tidak bisa meluapkan apa yang ada di isi hatinya. Setelah dipindahkan ke tempat yang dekat pegunungan ini, dia bertemu dengan teman-teman yang memang ternyata ada yang pernah sekolah di luar negeri, tapi bermasalah juga dengan orang tuanya. Terus pokoknya tempat yang baru ini swasta, memang mahal sekali untuk masuk ke situ. Memang untuk anak-anak yang bermasalah, ya, tapi bukan untuk anak-anak yang kurang mampu. Ya, anak-anak di situ semuanya ditaruh di situ anak-anak yang mampu, tapi memang bermasalah. Entah itu mereka narkocoy, entah itu anaknya misalkan gila-gila main judol, terus ataukah misalkan anak itu bermasalah dengan ibu bapaknya. Tapi untuk soal pendidikan di tempat itu memang rata-rata anak-anaknya pendidikannya ada yang sekolah di luar negeri. Pokoknya pendidikannya bagus-bagus semua. Jadi Laura itu punya teman bicara yang apa ya itu namanya, yang selevel gitu. Dalam artian apa ya kalau kayak gitu, teman-teman coba bantu deh. Sepadan, selevel atau semana gue nggak ngerti. Karena Laura ini sekamar bertiga. Sekarang dia sekamar bertiga, udah nggak sendiri lagi.
Karena waktu itu kan dia sendiri karena ya itu tadi mungkin di sana bercampur dengan anak-anak yang bermasalah, misalkan anak dari kalangan bawah misalkan bermasalah gitu, anak yang tidak sekolah bermasalah, itu mungkin dia tidak sepemikiran gitu kali ya, jadi kurang komunikasi, makanya dia merasa sendiri ya. Terus akhirnya dia jadinya mulai masuklah haur-haur yang nggak nyambung, haur-haur yang nggak enak gitu. Nah setelah dipindahkan ke tempat yang baru ini, dan dia lihat tempatnya juga bersih, nyaman, dekat gunung, Laura sekarang hiking ya namanya, apa tuh kalau naik bukit itu apa namanya? Pokoknya itulah, soalnya kemarin seminggu yang lalu dia minta dikirimin sepatu buat biar dia kalau naik bukit itu nggak kepleset gitu. Nah jadi dia tuh satu kamar nih gue ceritain ya, karena kan kalian penasaran Laura di mana. Laura ada di satu tempat di daerah pegunungan yang sejuk sekali, trekking lah pokoknya itu. Trekking apa hiking sih? Ya pokoknya hiking ya udah hiking. Jadi dia tuh sekamar 3 orang, perempuan semua pastinya. Nah terus kalau yang di ujung sana itu khusus untuk laki-laki. Jadi yang masuk ke sini tuh kalangan anak-anak orang kaya. Nah terus dia sekamar bertiga. Salah satu dari temannya itu juga pernah sekolah di UK ternyata. Yang satu ada salah satu anak orang kaya punya perusahaan lah bapaknya di Jakarta ini, tapi bermasalah juga. Jadi Laura tuh setiap malam punya temen ngobrol, dia bisa bercerita gitu kan, ditanya masalahnya Laura apa, sampai akhirnya dia bisa berdamai dengan dirinya, dia bisa jujur sama dirinya, dan dia sudah mengakui apa yang sudah terjadi selama 1 tahun belakangan ini tanpa ada paksaan. Kalau kalian tidak percaya, nanti minggu depan Laura akan press conference secara terbuka. Kalian bisa dengarkan sendiri. Kalau ada yang bilang, Kak nggak takut nanti plot twist tiba-tiba dia malah ngejelek-jelekin lagi? Insya Allah tidak. Ya, insya Allah tidak. Halo sahabat Aisyah Channel, ada informasi terbaru nih dari Mimin mengenai Nikita Mirzani yang mengungkapkan bahwa putrinya, Laura Meizani, akan memberikan pernyataan resmi terkait kasus Fadel Bajideh. Konferensi pers tersebut dijadwalkan berlangsung pekan depan. Hal ini disampaikan oleh aktris berusia 38 tahun itu melalui unggahan di Instagram Story. Gue mau kasih tahu bahwa minggu depan, Laura Meizani Mawardi akan melakukan konferensi pers yang akan dilakukan secara terbuka, ujar Nikita Mirzani. Dikutip dari Aisyah Channel, Jumat. Meskipun begitu, Nikita belum mau mengungkap isi pernyataan sang putri sebelum acara tersebut digelar. Namun, ia memastikan bahwa apa yang akan disampaikan Laura berkaitan dengan kasus hukum yang menjerat Fadel Bajideh di Polres Metro Jakarta Selatan sejak 2024. Kalian penasaran kan pengin dengar Laura sendiri yang ngomong? Kalian juga pengin tahu kan, bagaimana pengakuan Laura nanti saat konferensi pers secara terbuka? Nah, minggu depan, lanjutnya, Nikita Mirzani juga memberikan kabar terbaru mengenai kondisi putrinya setelah kembali ke keluarga. Menurutnya, Laura kini dalam keadaan jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Alhamdulillah, Laura sudah tidak lagi berada di lingkungan syaiton dirajim. Dia sudah kembali normal. Kalau kenakalan remaja yang wajar sih tidak masalah. Tapi kemarin dia abnormal karena dikelilingi manusia-manusia dajjal, ungkapnya. Nikita pun memastikan bahwa dalam konferensi pers mendatang, Laura akan menyebut sendiri siapa saja yang berpengaruh buruk padanya serta menceritakan pengalaman yang dialaminya dalam setahun terakhir. Nanti dia akan menyebutkan sendiri siapa saja yang sudah mempengaruhi dia. Laura yang akan bicara sendiri dan apa saja yang sudah terjadi dalam hidupnya 1 tahun belakangan ini, tutup Nikita Mirzani. Nah sahabat Aisyah Channel, itulah informasi mengenai Nikita Mirzani. Bagi kalian penggemar Nikita Mirzani, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga komentar, biar Mimin lebih semangat lagi.
untuk menyebarkan lebih banyak informasi mengenai Nikita Mirzani. Mimin ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.